badan usaha milik daerah, Permendagri 3 1998, bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah ataupun perusahaan perseroan terbatas. Ciri-ciri dari BUMD adalah didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Lalu, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Lalu, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat. Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Selanjutnya ada BUMS. Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang bidang-bidang yang boleh dikelola oleh swasta seperti mengelola sumber daya ekonomi yang memiliki sifat tidak vital dan strategis, ataupun yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. BUMS dari bentuk usaha terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah CV atau Commanditative Vennootschap. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV memiliki dibagi menjadi dua jenis, yakni sekutu aktif, komplementer, dan sekutu pasif, komoditer. Kelebihan CV: modal CV lebih besar dibandingkan firma. Kebutuhan modal mudah terpenuhi, pengelolaan perusahaan dapat dibagi, risiko ditanggung bersama, keputusan diambil bersama, dan mampu mencari kredit dari bank. Untuk kekurangan CV sendiri adalah terjadinya perselisihan, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan bubar. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Selanjutnya, perusahaan perseorangan atau PO. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi, dan teknologinya cukup sederhana. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Kelebihannya dari PO adalah mudah dikelola, bebas bergerak, hanya pemilik yang berhak memperoleh keuntungan usaha, rendah pajak. Rahasia perusahaan hanya diketahui pemilik, biaya organisasi rendah. Keputusan diambil dengan cepat dan pimpinan lebih termotivasi jika keuntungan yang diperoleh besar. Lalu kekurangan dari PO adalah tanggung jawab pimpinan tidak terbatas. Modal terbatas, tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Terbatasnya kecakapan pimpinan, kerugian ditanggung sendiri. Selanjutnya ada firma atau FA. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT atau perseorangan terbatas. Dalam bidang industri, joint venture dipimpin oleh dewan direktur yang dipilih oleh para pemegang saham.
Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang koperasi. Pengertian dari koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada sesi pertama kita akan membahas tentang sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri, pengawasan yang sifatnya demokratis. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat. Lalu terdapat perkembangan koperasi di Indonesia. Jadi perkembangan koperasi di Indonesia bisa dijabarkan sebagai berikut. Pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan, mulai dari monopoli, penjajahan, dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka. Tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir hingga kerja paksa. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh H. Samanhudi dan HOS Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada KUD. Fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki UUD 1945. Dr. dan DRS Muhammad Hatta yang memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari koperasi. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan. Kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan kerakyatan. Lalu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lalu selanjutnya ada tujuan koperasi. Yang pertama adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam adalah membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh adalah memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi ada 5. Pertama adalah keanggotaan tidak dipaksa. Koperasi harus bersifat demokratis. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Pemberian balas jasa terhadap pemberian modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Mengutamakan kemandirian. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 15, koperasi terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Dan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Dan satu yang tidak dimasukkan adalah koperasi serba usaha.
kita akan membahas tentang manajemen. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Eh, Pengertian manajemen menurut para ahli adalah yang pertama adalah kamar. Manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik maupun non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Selanjutnya, menurut Terry. Menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan usaha-usaha manusia dan sumber daya alam. Lalu, di bab manajemen ini kita akan membahas manajemen lebih dalam dengan 3 subbab materi. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah unsur, dan yang ketiga adalah fungsi. Nah, yang pertama adalah tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, lalu untuk meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan, lalu untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. Selanjutnya untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Lalu untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari manajemen. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah machine, dan juga material, lalu money, dan yang terakhir adalah market. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi beberapa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga penguasaan. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.